Tak bisa berkata-kata, this is absolute cinema. Salah satu semifinal UEFA Champions League terbaik guys. Di musim ini 2026 semifinal Champions League mempertemukan antara Paris Saint-Germain melawan Bayern Munchen, di mana leg pertama berlangsung di kandang Paris Saint-Germain dan pertandingannya bener-bener keren abis guys. Ini bener-bener bisa dikatakan sebagai salah satu pertandingan paling paling mengesankan atau paling epic sepanjang masa ya, salah satu pertandingan yang juga patut dikenang gitu guys. Selain pembantaian Bayern Munchen 8-2 melawan Barcelona ya, ini juga termasuk salah satunya. Kenapa? Karena 9 gol tercipta di semifinal Liga Champion. Bisa dikatakan juga pertandingan ini lebih baik dari 10 final Champions League edisi terakhir guys. Kalau kalian nggak terima, coba kita debatkan ya. Mungkin 10 tahun edisi terakhir dari 2017 hingga 2026, bahkan final di 10 edisi Champions League terakhir itu menurut gue lebih baik semifinal inilah. Ini patut disebut sebagai final atau final yang kepagian. Ini harusnya final guys. Nah, dalam pertandingan ini 9 gol tercipta dan skor akhirnya itu 5-4 dimenangkan oleh Paris Saint-Germain, di mana gol yang diciptakan oleh Paris Saint-Germain berhasil dicetak oleh Kvaratskhelia, 2 gol di menit 24 dan juga 56, kemudian Joao Neves di menit 33 dan Ousmane Dembele 2 gol di 45 plus 5 ya, penalti dan juga 58 menitnya. Kemudian gol dari Bayern Munchen diciptakan oleh Harry Kane, penalti di menit 17, kemudian gol dari Olise di menit 41, kemudian gol oleh Dayot Upamecano di menit 65 dan gol yang diciptakan oleh Luis Diaz di menit 68. Jadi gol terakhir dalam pertandingan ini itu golnya Luis Diaz di menit 68. 68 ya. Baru saja menit 68 sudah 9 gol tercipta. Sayangnya sampai peluit panjang berakhir tidak bertambah gol lagi. Namun ini benar-benar sudah spektakuler banget. Walaupun kita bisa katakan jika skor 5-4 ini tidak diciptakan oleh saling berbalas gol, namun ini benar-benar hebat banget karena Bayern Munchen sempat tertinggal 3 gol. Pada saat itu skornya 5-2. Kemudian mereka menolak untuk menyerah dan masih menyisakan semangat untuk leg kedua karena mereka berhasil menepis ataupun memperpendek ya selisih gol dengan PSG dan mereka berhasil mencetak 2 gol dan skor akhirnya pun 5-4. Ini benar-benar spektakuler banget, benar-benar dua raksasa dan benar-benar ini adalah final ya. Final aslinya, ini final, harusnya juga ini itu final. Bisa kita bayangkan nanti siapapun yang akan lolos ke final antara PSG dan juga Bayern Munchen nanti, sudah kita pastikan antara kedua klub ini yang akan menjuarai Champions League menurut gua ya, gitu. Karena di musuh di pot sebelah itu Atletico Madrid dan juga Arsenal, tinggal pilih nanti lawannya siapa lah. Nah, mungkin kita bahas dari statistiknya karena ini benar-benar spektakuler banget. Tidak hanya gol, peluang-peluang juga banyak sekali tercipta. Jika kalian nonton langsung pertandingannya, kalian juga setuju ya jika pertandingan ini saling jual beli serangan. Mengapa? Karena kita bisa baca dari statistiknya dari masing-masing klub dulu ya, dari tembakan terlebih dahulu lebih enak mah ya. Nah, PSG berhasil melesatkan 14 tembakan dan shot on targetnya hanya 6, tapi dari 6 shot on target itu menghasilkan 5 gol ya, berikut dengan penalti. Artinya sangat efektif dan juga efisien banget ya. Kemudian dari Bayern Munchennya sendiri, Bayern Munchen berhasil melesatkan 10 tembakan dan menghasilkan 7 on target. Dari 7 on target menghasilkan 4 gol. Tim ini bisa dikatakan adalah tim paling gacor atau tim yang sangat produktif karena sangat efisien. Shot on goalnya itu hampir 50% lebih bahkan dari shot on goal itu menghasilkan gol dalam pertandingan kali ini. Aslinya ketika skor 5-4 golnya Luis Diaz di menit 58, gue yakin ini akan nambah gol karena kenapa? Dari kedua belah pihak atau kedua klub ini tidak memasukkan pemain untuk bertahan gitu. Mereka tetap menggunakan center back ataupun back dari starting 11. Mereka malah memasukkan
penyerang guys dari PSG. PSG memasukkan Barcola untuk menambah daya serang. Artinya PSG mengincar lebih banyak gol. Kemudian Bayern Munchen memasukkan gue lupa Lamier atau Lumier ya namanya ya. Dan itu striker ya, penyerang, tidak pemain bertahan. Artinya kedua klub ini jika harus bermain sampai injury time, misalkan sampai 90 menit itu skornya 5-5, kemudian lanjut ke injury time, menurut gua golnya akan terus bertambah, tapi sayangnya tidak bertambah sampai peluit panjang berakhir ya. Ini benar-benar spektakuler banget. Nah, untuk penguasaan bola didominasi oleh Bayern Munchen dengan 54%, sedangkan PSG-nya 46% guys. Kemudian juga dari pelanggaran ini benar-benar walaupun berbalas gol dan juga tensinya tinggi, namun pelanggarannya memang banyak, tapi tidak ada pelanggaran yang berat ataupun tidak ada pelanggaran yang begitu apa ya, membuat emosional gitu. Nah, PSG mendapatkan pelanggaran 13 kali, sedangkan Bayern Munchen hanya 2 kali. Jadi hanya pelanggaran-pelanggaran biasa, tidak pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan pemain cedera ataupun memancing emosi gitu guys. Kemudian dari tendangan sudut Bayern Munchen mendominasi dengan 5, kemudian PSG 2 guys. Ini benar-benar hebat banget. Dari statistik yang gua bacakan dan gua tampilkan ini, kita bisa melihat jika pertandingan ini harusnya diulang ya, dan benar-benar akan diulang di minggu depan di leg kedua. Dan menurut gua di leg kedua tensinya akan lebih tinggi lagi, karena walaupun di leg pertama tercipta 9 gol, namun nyatanya hasilnya itu hanya selisih 1 gol, di mana Bayern Munchen harus comeback nanti di rumah mereka di leg kedua, karena di leg kedua itu akan berlangsung di Allianz Arena ya. Ini sangat menarik banget. Nah, oke, gue pengen bahas sedikit ulasan gue mengenai pertandingan ini selama 90 menit. Nah, unik banget menurut gue, dua tim ini memiliki gaya bermain yang sama namun berbeda sisi. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena di 15 menit pertama Paris Saint-Germain benar-benar full attack atau menyusun nge-build up serangan dari sisi kiri, benar-benar mengandalkan Dembele dan juga Kvaratskhelia dari sisi kiri ya, tidak benar-benar mengandalkan dari sisi kanan, tidak satu kali pun di 15 menit pertama. Kemudian di kubu Bayern Munchen di 15 menit pertama juga sama melakukan hal yang sama ya, hanya menyerang atau membangun serangan hanya dari satu sisi, yaitu sisi kanan. Benar-benar hanya mengandalkan sisi kanan, di mana di sisi kanan itu ada Olise. Nah, formasi Bayern Munchen sendiri memasang 3 penyerang, di mana playmaker kanan atau flank kanan itu diisi oleh Olise, striker ada Harry Kane, dan juga di playmaker atau sayap kiri itu ada Luis Diaz. Nah, uniknya di 15 menit pertama itu selalu ke kanan. Bahkan ada satu momen ketika bola itu didapatkan di Luis Diaz dan juga dia itu ada di posisi kiri dan ruang itu terbuka lebar, tapi Diaz malah switch play tetap ke kanan. Ya, itu sudah kita baca kalau memang strategi dari sang pelatih yaitu Vincent Kompany itu harus ke Olise, karena build up-nya harus dari kanan terlebih dahulu. Walaupun tadi Vincent Kompany tidak bisa mendampingi Bayern Munchen ya, tidak bisa mendampingi secara langsung turun di bench karena akumulasi kartu. Dia hanya nonton dari tribun guys. Dan uniknya dia memakai HT ya untuk menghubungi asisten pelatihnya. Nah, di setelah 15 menit lewat, nah kedua tim ini melakukan strategi switch transisi strategi lain gitu, dimana penyerangan itu build up-nya merata, yaitu kanan dan juga kiri tergantung ruang dan juga posisi dari bola gitu. Tidak seperti di 15 menit pertama dimana bola itu dipaksakan harus kalau PSG di sebelah kiri, kalau Bayern Munchen di sebelah kanan gitu guys. Ini benar-benar menarik banget, dan sayangnya itu Vincent Kompany tidak turun langsung di bench. Gue itu selalu pengen ngelihat ketika Bayern Munchen bermain di musim ini, khususnya di Champions League, itu ingin melihat reaksi-reaksi dari Kompany ya ketika ada di lapangan gitu, karena dia itu tipe pelatih yang sama seperti Jose Mourinho, Pep Guardiola, Simeone, itu atraktif, interaktif, aktif banget gitu pelatihnya. Dan itulah mengapa dia di kartu kuning ya, akumulasi kartu kuning, karena aktif, sering banget protes, dan juga di kartu kuning. Ini bener-bener keren banget. Nah, selain itu gue juga pengen bahas kenapa pertandingan ini masterpiece, karena menurut gue pertandingan ini adalah salah satu pertandingan dimana kita sudah bisa melupakan Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Mengapa? Karena banyak sekali bibit muda yang perform dalam pertandingan kali ini ya. Di PSG ada Vitinha, kemudian ada Barcola, ada Dowu ya,
ada Kvaratskhelia, masih bisa kita katakan Kvaratskhelia itu masih muda lah, dan juga Dembele ya. Kemudian di sisi Bayern Munchen tentu ada Olise, kemudian ada Jamal Musiala ya. Itu benar-benar pertarungan pemain muda, dan di sini kita bisa melihat peran dari para pemain mudanya itu terlihat banget dari PSG maupun Bayern Munchen, apalagi Olise. Waduh, ini benar-benar solo skillnya Olise kelihatan banget di sini, apalagi waduh, what a strike ya, golnya dia itu keren banget menurut gua ya. Begitu juga dengan para pemain muda yang dimiliki oleh PSG, baik dari Dembele sudah tidak bisa kita katakan muda lah, ini dari Dowu ya, kemudian Barcola yang masuk di babak kedua juga. Ini benar-benar keren banget guys. Nah, kita patut menantikan leg kedua ini bakal seperti apa, dan kalau memang harus memprediksi siapa yang akan menjuarai UEFA Champions League, siapapun yang akan memenangkan semifinal ini menurut gua, karena bi jika dibandingkan dengan pot sebelah di mana ada Arsenal dan Atletico Madrid, tanpa tanpa apa ya, tanpa mengurangi rasa hormat dari Atletico Madrid dan juga Arsenal, menurut gua levelnya jauh berbeda dibandingkan PSG dan juga Bayern Munchen. Itulah mengapa di awal video gua mengatakan ini adalah final yang kepagian untuk Champions League di musim ini guys. Ini bener-bener menarik banget ya. Walaupun jujur dua tim ini bukan tim favorit gua, bukan tim yang selalu gua ikuti, namun bener-bener nggak rugi ya begadang untuk menonton pertandingan ini guys. Bener-bener nggak rugi banget ya, karena waduh, kita disuguhkan bener-bener sepak bola itu entertain banget ya. Wah, ini bener-bener vibe-nya keren banget, dan salah satu poin plus itu di Parc des Princes ya kalau nggak salah, stadionnya PSG ya. Di situ kan kalau PSG main itu pasti hawanya itu selalu seperti berkabut. Kenapa? Karena banyak flare yang dinyalakan. Ultras Paris itu bener-bener waduh, ini ultras yang keren banget. Nah, di pertandingan ini juga vibe-nya itu kerasa banget, dimana ketika uh, Bayern Munchen mencetak gol, itu satu stadion bergemuruh ya untuk menjatuhkan mental dari Bayern Munchen. Namun kembali lagi, Bayern Munchen bukan mental kaca ya, mereka mental juara. Dua-duanya ini merupakan dua klub mental juara, di mana Bayern Munchen adalah raksasa ya, kita tahu mereka juga mendominasi di Eropa, walaupun di liganya disebut Liga Tani, namun tetap mereka memiliki mental juara. Sedangkan PSG ya tidak usah ditanya, mereka adalah holding champion atau juara bertahan dari Champions League di musim ini. Dan jika nanti di leg kedua PSG yang memenangkan pertandingan kemudian lolos ke final, semua akan merasa senang, dan hanya ada satu orang yang merasa menderita dan juga tidak menginginkan hasil tersebut, yaitu Kylian Mbappe. Pastinya, itu pastinya guys. Nah, gimana menurut kalian mengenai pertandingan satu ini? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar guys. Ini benar-benar menarik banget, dan gue juga nggak sabar aslinya tadi semenjak pertandingannya udah baru peluit panjang, dan gue langsung tag ya, makanya gue langsung ulas dan juga langsung upload guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Nantikan berita seputar sepak bola dari dalam maupun luar negeri hanya di Sliding Tackle. Sampai berjumpa di video selanjutnya guys.